Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam Pak. Baik, semoga kita sehat-sehat semua ya. Nah, kita masuk ke materi 9 ya. Standarisasi sistem kelistrikan ya. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan Pak. Baik. Bentar dulu ya, saya in dulu ininya. Oke, baik, kita lanjut ya. PowerPoint-nya kelihatan kan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Baik, nah kita pembahasannya tentang pengertian kesehatan kerja ya. Kesehatan kerja ya, di mana kesehatan kerja ini kesehatan berasal dari bahasa Inggris ya, health ya. Pengertian sehat di sini ya mempunyai makna sehat secara fisik, mental dan juga sehat secara sosial ya. Kemudian ya, untuk kesehatan kerja ya adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya bagi semua pekerja terkait pencegahan terjadinya gangguan kesehatan di antara pekerja ya yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan ya. Misalnya perlu adanya perlindungan pekerja dari faktor risiko pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan ya. Kemudian penempatan dan pemeliharaan pekerja ya. Itu berdasarkan pertemuan ILO dan WHO ya. Nah, kemudian kita pada umumnya ya, manusia itu mempunyai pekerjaan ya. Sebagian besar waktunya kita itu berada di dalam tempat kerja ya, dari pagi sampai dengan sore ya. Jadi bisa dikatakan ya dapat terjadi menderita penyakit yang mungkin disebabkan oleh pekerjaan ya atau berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi pada kesehatan kerja kita juga dapat mempelajari faktor-faktor pada pekerjaan yang dapat mengakibatkan manusia menderita penyakit akibat kerja ya, maupun penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kemudian ya, pada keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan upaya untuk mencegah atau memperkecil lah ya terjadinya bahaya, hazard ataupun resiko atau risk ya terjadi penyakit dan kecelakaan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan pendekatan ilmiah ya dan praktis kita dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin dapat terjadi ya. Nah, fokus utama upaya kesehatan kerja mencapai itu ada 3 tujuannya ya. Pertama, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Kedua, perbaikan kondisi lingkungan kerja.
dan pekerjaan yang kondusif bagi K3. Ketiga, pengembangan organisasi kerja dan budaya kerja ke arah yang mendukung K3, ya. Di sini bagaimana K3 dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, ya. Jadi tentunya ya, keselamatan dan kesehatan kerja dapat menghindari resiko sakit, kemudian terjadi kecelakaan, ya. Jadi harapannya bagaimana kita dapat memahami penyebab dan terjadinya sakit dan kecelakaan tersebut, ya. Yang harus kita pahami adalah potensi bahaya hazard yang ada, kemudian kita juga perlu mengenali identify potensi bahaya tadi ya, kemudian keberadaannya, jenisnya, pola interaksinya, dan sebagainya. Nah, perlu juga kita melakukan penilaian ya, bagaimana bahaya tadi dapat menyebabkan risiko sakit, kemudian celaka ya, tentunya dengan dilanjutkan dengan menentukan berbagai cara kita untuk mengendalikan ataupun dapat mengatasinya. Penyakit terkait kerja ini merupakan terjemahan dari work-related diseases ya, diseases ya. Jadi semua penyakit yang timbul akibat bekerja itu terpajan terhadap bahan maupun kondisi yang dapat membahayakan dalam proses pekerjaan ya, di mana lingkungan kerja kita dan juga kondisi kerja ya. Nah, kemudian penyebab penyakit akibat kerja itu telah dikeluarkan ya oleh ILO ya, organisasi ILO maupun WHO ya, di mana ruang lingkup dari penyakit penyebab penyakit kerja itu yang disebabkan oleh pekerjaan, kemudian dari sisi alat kerja, bahan kerja, proses kerja, serta lingkungan kerjanya ya. Nah, kemudian pekerjaan ya, penyebab penyakit terhadap kerja. Ini ada 4 cara ya kita menginikannya. Yang pertama, pekerjaan itu langsung dapat menyebabkan penyakit. Misalnya keracunan ya, timah hitam yang terjadi pada pekerja di pabrik aki, atau juga ada juga misalnya terpajan debu ya, yang mengandung asbestos di tempat kerja kita ya. Kemudian kedua, pekerjaan yang mencetuskan terjadinya penyakit. Misalnya di sini adalah asma akibat kerja ya. Kemudian ketiga, pekerjaan memperberat penyakit yang sudah ada. Misalnya ya hipertensi pada seorang pilot ya. Kemudian pekerja pabrik roti yang terkena serangan asma ya. Ya karena masuk ke dalam gudang atau tepung terigu sehingga pernapasannya menjadi lebih sesak ya. Kemudian keempat, pekerjaan yang mempermudah terjadinya penyakit. Karena misalnya kemudahan akses ya. Misalnya alkoholisme ya yang terjadi